Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas dua tokoh integrasi bangsa, yaitu Ismail Marzuki dan Opu Daeng Risaju. Baiklah, tokoh integrasi bangsa yang pertama kita bahas adalah Ismail Marzuki. Ismail Marzuki lahir dan besar di Jakarta dari keluarga Betawi. Nama sebenarnya adalah Ismail, sedangkan ayahnya bernama Marzuki, sehingga nama lengkap beliau menjadi Ismail bin Marzuki. Namun, kebanyakan orang memanggil nama lengkapnya Ismail Marzuki. Bahkan di lingkungan teman-temannya kerap dipanggil Mail, Maing, atau Bang Maing. Ia dilahirkan di Kampung Kuintang, tempatnya di Kecamatan Senen, wilayah Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. Ismail Marzuki memulai debutnya di bidang musik pada usia 17 tahun, ketika untuk pertama kalinya ia berhasil mengarang lagu O Sarina pada tahun 1931. Ismail mempunyai kepribadian yang luhur di bidang seni. Tahun 1936, Mail memasuki perkumpulan orkes musik Live Java sebagai pemain gitar, saksofon, dan harmoni pompa. Pada masa penjajahan Jepang, Ismail Marzuki turut aktif dalam orkes radio pada Honzo Kenri Keiku Radiometer Jepang. Dan ketika masa kependudukan Jepang berakhir, Ismail Marzuki tetap meneruskan siaran musiknya di RRI. Selanjutnya, ketika RRI kembali dikuasai Belanda pada tahun 1947, Ismail Marzuki yang tidak mau bekerja sama dengan Belanda dan memutuskan untuk keluar dari RRI. Ismail Marzuki baru kembali bekerja di radio setelah RRI berhasil diambil alih. Ia kemudian mendapat kehormatan menjadi pemimpin Orkes Studio Jakarta. Pada saat itu, ia menciptakan lagu pemilihan umum dan diperdengarkan pertama kali dalam pemilu 1955. Lagu ciptaan karya Ismail Marzuki yang paling populer adalah Rayuan Pulau Kelapa, yang digunakan sebagai lagu penutup akhir siaran oleh stasiun TVRI pada masa pemerintahan Orde Baru. Ismail Marzuki mendapat anugerah penghormatan pada tahun 1968 dengan dibukanya Taman Ismail Marzuki, sebuah taman dan pusat kebudayaan di Salemba, Jakarta Pusat. Pada tahun 2004, dia dinobatkan menjadi salah seorang tokoh pahlawan nasional Indonesia. Ismail Marzuki tutup usia pada umur 44 tahun, tepatnya pada tanggal 25 Mei 1958 di kediamannya kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, karena penyakit paru-paru yang dideritanya. Dan tokoh integrasi bangsa yang kedua adalah Opu Daeng Risaju. Opu Daeng Risaju adalah pejuang wanita asal Sulawesi Selatan yang menjadi pahlawan nasional Indonesia. Opu Daeng Risaju memiliki nama kecil Pamajah. Opu Daeng Risaju itu sendiri merupakan gelar kebangsawanan Kerajaan Luwu yang disematkan pada Pamajah, memang merupakan anggota keluarga bangsawan Luwu. Opu Daeng Risaju merupakan anak dari pasangan Opu Daeng Mawelu dengan Muhammad Abdullah Tubarangseng yang lahir di Palopo pada 1880. Di kota ini, Pamajah terlahir pada 1880 sebagai anak dari Muhammad Abdullah Tubarangseng dan Opu Daeng Mawelu. Keluarga ini dianggap keluarga bangsawan. Seperti kebanyakan orang Islam pada masanya, Pamajah hanya belajar mengaji Al-Quran tanpa sekolah formal. Ia lantas menikah dengan Haji Muhammad Daud dan dikenal dengan nama Opu Daeng Risaju. Keluarga ini pernah tinggal di Parepare, sebuah kota pelabuhan lain di Sulawesi Selatan yang menghadap Selat Makassar. Opu Daeng Risaju mendirikan cabang PSII di Palopo. PSII cabang Palopo resmi dibentuk pada tanggal 14 Januari 1930 melalui suatu rapat akbar yang bertempat di Pasar Lama Palopo, sekarang Jalan Landau, atas praksara Opu Daeng Risaju sendiri yang dikoordinasi oleh orang-orang PSII. Rapat ini dihadiri oleh aparat pemerintah Kerajaan Luwu, pengurus PSII Pusat, pemuka masyarakat, dan masyarakat umumnya. Hadir pengurus PSII Pusat, yaitu Kartosuwiryo. Ketika berada di Palopo, Kartosuwiryo menginap di rumah Opu Daeng Risaju. Kedatangan Kartosuwiryo diundang langsung oleh Opu Daeng Risaju. Opu Daeng Risaju dalam rapat akbar tersebut terpilih sebagai ketua. Setelah resmi PSII berdiri di Palopo, Opu Daeng Risaju kemudian menyebarkan sayap perjuangannya. Cara penyebaran yang ia lakukan
yaitu melalui pemilihnya yang terdekat, kemudian kepada rakyat kebanyakan. Dalam merekrut anggota PSII, di mata rakyat kebanyakan dilakukan dengan cara menyebarkan kartu anggota yang bertuliskan lapas asyhadu alla ilaha illallah. Dengan menggunakan kartu tersebut, aspek ideologi tertanam dalam diri anggota. Siapa yang memiliki kartu tersebut atau menjadi anggota PSII, berarti dia seorang muslim. Dengan cara seperti ini, perjuangan PSII yang dilakukan oleh Opu Daeng Lisaju mendapat dukungan yang sangat besar dari rakyat. Selain itu, dukungan dari rakyat ini timbul karena status Opu Daeng Lisaju sebagai bangsawan yang kuat, cukup karismatik di mata masyarakat. Opu Daeng Lisaju ketika berada di Palopo memiliki peran besar terhadap upaya perlawanan terhadap nikah. Dia banyak melakukan mobilisasi terhadap pemuda dan memberikan doktrin perjuangan kepada pemuda. Tindakan Opu Daeng Lisaju ini membuat nikah berupaya untuk menangkapnya. Demikianlah materi yang saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.